ball from Jakob Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Flags are flying high tonight. Indonesia, negara yang dulunya sering dianggap remeh di sepak bola internasional, kini menjelma menjadi ancaman serius di Asia. Setelah berhasil menahan imbang tim asuhan pelatih asal Italia dan membuat tim Arab frustasi di kandang mereka sendiri dengan skor 1-1, pelatih legendaris Roberto Mancini pun angkat topi. Indonesia bukan lagi tim yang lemah, terutama saat pemainnya banyak yang bermain di Eropa. Eits, tapi tunggu dulu. Menariknya nih, Indonesia saat ini belum tampil dengan kekuatan penuh. Seiring dengan upaya PSSI untuk meningkatkan kekuatan timnas, dua pemain keturunan dengan label Grade A, Missile Girls dan Eliano Rangers, kini bersedia bergabung. Hal yang tentu saja, kehadiran mereka di skuad Garuda adalah ancaman nyata bagi rival-rivalnya di Asia. Karena kini timnas Indonesia benar-benar makin kuat. We conquer all our fears with every shout both loud and clear. We bring the victory near. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Indonesia telah menciptakan sensasi di sepak bola Asia. Timnas Indonesia kini menjadi tim dengan peningkatan kekuatan paling drastis. Dari tim yang dulu sering diremehkan, Indonesia telah berubah menjadi kuda hitam yang siap mengancam dominasi tim-tim besar di Asia. Transformasi ini terlihat jelas dari hasil-hasil positif di lapangan. Pembenahan strategi dan masuknya pemain-pemain berkualitas berdarah Indonesia dari Eropa yang menambah kedalaman dan kualitas tim. Kalau kata Shin Tae-yong, Indonesia yang sekarang bukan yang dulu lagi. Sangat layak jika Indonesia mempunyai sebutan King Indo. Never been before. Garuda in the sky. Hear our battle cry. Champions we aim to be. Glory through unity. Terbaru, timnas Indonesia kembali mendapatkan suntikan kekuatan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi bahwa ada dua pemain dengan label Grade Super A yang akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia adalah Missile Girls dan Eliano Rangers. Keduanya sudah tiba di Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Pak Ketum kita. Dan bisa kita lihat di postingan Pak Erick Thohir, jika keduanya sudah berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir. Di captionnya, Pak Erick menuliskan, "Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman." Jadi, sudah tahu kan artinya apa? Ya, dengan tambahan kedua pemain berkaliber Eropa ini, Indonesia kini akan semakin kuat. Hal ini tentu membuka peluang Indonesia untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih kompetitif, yang selama ini hanya dianggap sebagai impian yang sulit digapai. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Eliano Rangers. Eliano Rangers bukanlah nama baru di kancah sepak bola Eropa. Ia adalah adik dari Tijani Reinders, pemain tengah AC Milan dan timnas Belanda. Eliano mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi, dan telah lama merasakan ikatan emosional dengan Indonesia. Eliano dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di berbagai posisi, dari fullback kanan dan kiri, gelandang tengah hingga winger dan penyerang. Keputusan Eliano untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar bagi dirinya, yang ia ungkapkan di Instagram pribadinya dengan menyematkan bendera Indonesia. PSS Zwolle, klub yang dibelanya, juga menunjukkan dukungan penuh terhadap keputusan Eliano. Bahkan menyebutnya sebagai panggilan spesial untuk Eli dengan simbol bendera Indonesia. Eliano menunjukkan kemampuan serba bisa yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini memperkuat PSS Zwolle di Eredivisie Liga Utama Belanda. Di musim ini, Eliano telah mencatatkan 4 laga di Eredivisie. Selain tampil konsisten dengan menit bermain yang cukup signifikan, kemampuan Eliano dalam beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan memberi Shin Tae-yong fleksibilitas taktis yang lebih besar.
Bukan hanya itu, keberadaannya di lini tengah atau sayap juga memberikan Indonesia tambahan kreativitas dan kecepatan yang selama ini mungkin menjadi titik lemah. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Miss Hilgers. Tidak kalah menarik adalah sosok Miss Hilgers. Bek tangguh ini telah lama menjadi incaran PSSI. Namun baru tahun ini hatinya tergerak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Miss adalah produk Akademi FC Twente dan telah mengumpulkan 101 penampilan di tim senior sejak 2020. Dia juga pernah bermain di kualifikasi Liga Champions dan kualifikasi Conference League, menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemain bertahan yang tangguh, tetapi juga mampu berkontribusi dalam serangan dengan mencetak gol di momen penting. Alasan Miss Hilgers memilih Indonesia cukup emosional. Dia terinspirasi oleh ajakan seniornya, Kelvin Verdonk, dan didorong oleh ikatan keluarga yang kuat dengan Indonesia. Ik zelf uit Nederland en het Nederlands elftal is ook natuurlijk heel mooi. Ook al speelt Indonesië ook bij mij wel een grote rol, omdat ik, zoals ik zei, mijn opvoeding heel erg Indisch is geweest. En dus was de keuze best wel gewoon te doen om voor Indonesië uit te komen. Ik heb het Kelvin Verdonk ook nog niet gezegd, maar ik heb met Kelvin wel hier gespeeld bij Twente. En toen was Kelvin ook best wel van, Mees, ik neem je mee. Dus ik vind het wel leuk om weer met hem samen te gaan spelen. Ya, Miss memiliki akar Indonesia yang dalam dan ini mempengaruhi keputusannya untuk membela Merah Putih. Dia menyatakan rasa bangganya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia dan bagaimana hal ini merupakan kesempatan besar baginya untuk merasakan sesuatu yang berharga bagi keluarganya. Di lapangan, Miss dikenal sebagai bek yang tangguh, dengan kemampuan membaca permainan yang baik dan tidak mudah panik di bawah tekanan. Kecepatan, ketenangan, dan kemampuan duel udara menjadi andalannya. Miss dapat menjadi trio yang sempurna bersama Jesus dan Hubner. Mereka akan menjadi tembok yang sulit ditembus oleh lawan-lawannya. Dan kehadiran Miss diharapkan dapat menutup celah pertahanan yang selama ini sering dieksploitasi oleh lawan. In the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Jepang dan rival timnas waspada. Dengan bergabungnya Eliano dan Miss, Indonesia benar-benar bertransformasi menjadi tim yang patut diwaspadai oleh semua rival di Asia, termasuk Jepang, Australia, Arab, Bahrain, dan China. Mereka kini bukan hanya sekedar ancaman, tetapi juga bisa mematahkan ekspektasi dan mimpi besar lawan. Udah lihat kan bagaimana Arab Saudi yang baru saja merasakan frustasi melawan Indonesia? Ini menjadi contoh nyata bagaimana tim ini kini berpotensi menjadi pengganggu ambisi negara-negara besar di Asia. Apalagi dengan adanya Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang akan memperkuat lini belakang dan depan. Lihat saja bagaimana prediksi starting line up full grade A yang bisa digunakan oleh STY dengan adanya Miss dan Eliano. Dengan formasi andalan STY 3-4-3, di posisi penjaga gawang sendiri diprediksi akan tetap diperkuat Maarten Vos. Sebab dah terbuktikan bagaimana gacornya saat debut di timnas lawan Arab kemarin. Kemudian STY pun diprediksi mempercayakan Miss Hilgers, Jesus, dan Justin Hubner di lini belakang. Kerja sama ketiganya bisa membuat lini pertahanan skuad Garuda makin solid dan sulit dibobol lawan. Beralih di lini tengah, 4 pemain grade A juga bisa dimainkan oleh STY. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chuaon, Kelvin Verdonk.
Lalu Eleanor Renders akan dipercayakan di lini depan. Dia akan bekerja sama dengan Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun. Dengan komposisi ini, tim-tim kuat yang terbiasa meremehkan Indonesia kini harus mulai berpikir 2 kali sebelum memandang rendah tim yang dulu mereka anggap enteng. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Renders adalah simbol dari perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Walaupun belum bisa bergabung saat menghadapi Australia karena harus mengurus administrasi, namun jika berjalan lancar dikabarkan mereka bisa bergabung pada bulan Oktober nanti saat menghadapi Bahrain dan China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kita doakan saja semoga prosesnya berjalan lancar. Dan satu hal yang pasti, Timnas Indonesia kini benar-benar menjadi tim yang harus diwaspadai, bukan hanya di Asia tetapi juga di panggung dunia. Hear our battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.